Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Beni Hudayan selaku dosen pengampu kelas bisnis internasional. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rian Fariji, teman saya Ringgit Daring, dan Syukur Nebos Sadah. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama hubungan bisnis internasional dan politik nasional, kemudian yang kedua pengaruh bisnis internasional terhadap politik Indonesia, dan yang ketiga adalah contoh kasus. Oke, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan bisnis internasional dan politik nasional. Nah, hubungan bisnis internasional dan politik nasional ini ada 7, yaitu regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan politik nasional memiliki dampak langsung pada bisnis internasional. Kebijakan perdagangan, regulasi, dan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi di pasar internasional. Kebijakan proteksionisme, misalnya, dapat membatasi akses perusahaan asing ke pasar dalam negeri. Yang kedua adalah perjanjian perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas FTA dan perjanjian investasi bilateral BIT merupakan hasil dari diplomasi politik nasional. Ini dapat membuka pintu bagi perusahaan untuk lebih mudah beroperasi di pasar luar negeri dengan tarif yang lebih rendah dan hambatan perdagangan yang lebih sedikit. Yang ketiga ada sanksi ekonomi. Politik nasional juga dapat mengarah pada penerapan sanksi ekonomi terhadap negara-negara tertentu. Sanksi ini dapat mempengaruhi bisnis internasional dengan membatasi perdagangan dan investasi di negara yang dikenai sanksi. Yang keempat, ada stabilitas politik dan risiko. Kondisi politik nasional dalam suatu negara dapat mempengaruhi tingkat risiko bisnis internasional. Konflik internasional, ketidakstabilan, dan perubahan pemerintah yang tidak stabil dapat membuat bisnis internasional menjadi lebih berisiko di negara tersebut. Next. Yang kelima ada diplomasi dan negosiasi bisnis. Diplomasi politik dapat membantu perusahaan dalam berkomunikasi dengan pemerintah asing dan memfasilitasi negosiasi bisnis. Hubungan diplomatik yang baik antara negara-negara dapat membuka pintu bagi kesepakatan bisnis yang menguntungkan. Yang keenam, ada kelompok pemangku kepentingan. Kelompok pemangku kepentingan seperti perusahaan multinasional besar sering memiliki pengaruh besar dalam proses politik nasional. Mereka dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang mempengaruhi bisnis internasional, terutama jika mereka memiliki kepentingan besar dalam perdagangan internasional. Yang terakhir adalah isu lingkungan dan sosial. Isu-isu lingkungan dan sosial juga menjadi faktor dalam bisnis internasional dan politik nasional. Kebijakan perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR dapat menjadi perhatian politik yang mempengaruhi cara perusahaan beroperasi di tingkat internasional. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh bisnis internasional terhadap politik di Indonesia. Oke, pengaruh yang pertama itu ada tren investasi asing. Jadi, adanya kegiatan bisnis internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lain itu memiliki keterkaitannya dengan politik antar negara yang berhubungan bisnis dengan Indonesia. Nah, setelah adanya eh, kerjasama dan bisnis internasional dilakukan, maka Indonesia itu dapat menarik investor-investor asing untuk membantu mempercepat pertumbuhan dan kemajuan industri di Indonesia. Seperti contohnya itu Indonesia dengan Jepang melakukan hubungan politik yang baik, kemudian melakukan bisnis, maka Indonesia bisa mengimpor teknologi-teknologi canggih dari Jepang, salah satunya itu misalnya kayak kendaraan ataupun kereta dan lain-lain sebagainya. Nah, hal ini sangat berdampak positif bagi Indonesia. Di sisi lain juga memperbaiki hubungan politik Indonesia dengan negara Jepang. Nah, yang kedua itu ada tuntutan peraturan yang lebih kuat. Seperti yang kita ketahui, biasanya bisnis itu tak selamanya itu sesuai dengan negara, sesuai dengan peraturan di negara tujuan. Artinya ada perbedaan saja yang menyebabkan berbeda pula peraturan yang diterapkan. Nah, dalam hubungan ini Indonesia tuh
dapat memperkuat peraturannya untuk mengurangi lingkungan bisnis yang tidak sehat atau buruk, seperti contohnya kayak politik dumping, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini tuh Indonesia selain melakukan politik yang baik, tapi juga harus tetap mempertahankan kebijakan dan peraturan yang telah di. Nah, kemudian adanya peningkatan kesadaran sosial. Jadi masyarakat Indonesia tuh semakin sadar akan hak mereka dan informasi dan penyebaran informasi nasional dan internasional. Jadi eh, sebagai warga negara tuh kita juga berhak tuh untuk mendapatkan atau untuk melakukan bisnis-bisnis dalam kancah internasional. Jadi nggak hanya di lingkungan dalam negeri saja, tapi kita sebagai warga negara juga memiliki hak untuk melakukan perdagangan ke luar negeri atau melakukan perdagangan internasional. Nah, jadi eh, dengan politik yang baik dengan maka akan mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hak-haknya melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Oke, next. Oke, kemudian terdapat study case bisnis internasional terhadap politik di Indonesia. Dari kelompok kami mengambil studi kasus terhadap PT Freeport Indonesia. Jadi ada beberapa kebijakan politik Indonesia yang ditetapkan terhadap PT Freeport Indonesia. Ini kita ambil 5, namun 5 poin ini saling berkaitan satu sama lain, terutama ketika PT Freeport Indonesia itu meminta kepada Indonesia untuk renegosiasi kontrak atau perpanjang kontrak. Nah, hal ini, momentum ini itu digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai kesempatan untuk meminta dan mengambil 51% saham dari PT Freeport Indonesia. Karena apabila PT Freeport Indonesia tidak mau mengikuti kemauan dari pemerintah Indonesia, maka secara tidak langsung PT Freeport Indonesia itu tidak bisa untuk memperpanjang kontrak. Jadi adanya kesepakatan ini itu menjadi kesepakatan yang positif bagi dua belah pihak antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia. Nah, ini ada yang pertama pembatasan ekspor mineral mentah. Pada tahun 2014 itu Indonesia membatasi adanya ekspor mineral mentah karena dengan tujuan agar negara Indonesia ini bisa memanfaatkan potensi mineral mentah dan diolah menjadi bahan baku dan bahan jadi yang bisa bernilai tinggi dan bernilai lebih ketika diekspor daripada diekspor ketika menjadi bahan mentah. Kemudian, seperti yang telah saya sebutkan, adanya renegosiasi kontrak karya PT Freeport dan kontrak karya revisi. Jadi, PT Freeport Indonesia ini meminta kepada Indonesia untuk perpanjang kontrak kerja, namun Indonesia memanfaatkan momentum ini sebagai kesempatan untuk meminta 51% saham dari PT Freeport Indonesia. Kemudian adanya pembangunan dan pengembangan smelter Freeport di Gresik. Ini adalah pabrik untuk mengolah mineral-mineral mentah dan olahan lainnya yang didapat dari PT Freeport Indonesia karena dengan tujuan positif yaitu menambah lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan potensi Indonesia dalam mengolah sumber daya yang ada di Indonesia untuk diekspor dengan harga jual yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adanya kebijakan fiskal untuk PT Freeport Indonesia. Nah, kebijakan fiskal ini antara lain ada iuran tetap, kemudian PBB, kemudian pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diperoleh hingga 35%, kemudian ada pajak penghasilan karyawan, ada pajak penghasilan atas bunga dividen, ada PPN, dan ada bea materai. Jadi kebijakan politik Indonesia terhadap PT Freeport Indonesia ini dilakukan untuk saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan dengan adanya kebijakan politik Indonesia mau tidak mau PT Freeport Indonesia itu harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya, bisnis internasional ini memengaruhi politik nasional dan dapat memiliki dampak besar pada lingkungan dan masyarakat. Kemudian negara Indonesia ini menghadapi tantangan unik dalam menjalin bisnis internasional yang berkelanjutan, serta kebijakan politik suatu negara dapat memengaruhi kebijakan bisnis internasional, begitu pula sebaliknya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.